Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lab kita pada section 5.5. Untuk lab kali ini masih sama untuk pemenuhan penugasan ujian tengah semester mata kuliah cloud computing yang diampu oleh dosen Bapak Ibu Tua Haryadi. Saya Lalu Sari dengan akhirannya 120. Baik, untuk tema lab 5.5 ini adalah persisting data. Sorry. Adapun outcome untuk lab kali ini adalah kita kita if you able to create volume, kita bisa untuk membuat volume or data ke, ke volume dan menggunakan volume di aplikasi di dalam aplikasi. Lab ini menggunakan URL shorten aplikasi yang consist of three component. Ada database container, backup container, dan front end container. Oke, langsung saja kita mulai labnya. Langkah pertama adalah langkah pertama adalah lab start lab spasi start spasi persisting minus lab. Tujuan dari komen ini adalah untuk mempersiapkan semua resource yang kita butuhkan pada lab kali ini. Oke, selanjutnya adalah instruksi pertama, itu membuat eh, named volume yang bernama dengan mengikuti parameter berikut. Satu, volume bernama Postgres min_vol titik. Kedua, sorry, titik ini tidak diikutkan. Yang kedua, volume berisi konten of the slash home slash student slash do188 slash persisting lab slash postgresql dot start dot gz file. Oke, oke, kita jalankan komen yang pertama, itu adalah membuat sebuah volume. Untuk komennya adalah apartment spasi volume spasi create spasi postgres vol. Inilah nama volumenya, postgres minus vol. Kita buat, kita kontrol kita kontrol V pada workstation, kita enter. Nah, sini sudah terbuat volumenya. Kemudian yang kedua, langkah 1.2 adalah import file slash home slash student slash do188 slash lab slash persisting minus lab slash postgres vol.tar.gz file ke volume. Untuk melakukan langkah tersebut, kita perlu menggunakan komen podman spasi volume spasi import spasi postgres min vol backslash filde slash do188 slash lab slash persisting minus lab dan seterusnya. Kita kopikan dulu komennya, kita kontrol C, kita masukkan di open text dialog karena ini multibaris, kita pastikan. Kalau kita send, kalau komennya sudah terpastikan di workstation, lalu kita enter. Oke. Lanjut ke langkah kedua. Start the application database container with the following parameters. Kita memulai aplikasi database container dengan parameter berikut. Satu, call the container persisting means db. Berikan nama untuk kontainernya yaitu persisting means db. Mulai kontainer di background,
Kemudian sambungkan kontainer ke mm, persisting mainnet network. Lalu gunakan environment variable berikut. Satu, dan seterusnya. Oke, kita langsung saja masuk ke langkah 2.1, yaitu membuat persisting net network. Kita copy dulu komennya, portman spasi network spasi create spasi persisting net. Kita copy komennya lalu kita pastekan pada VM workstation. Kita enter. Sudah. Kemudian lanjut ke langkah 2.2, start the database container. Untuk memulai database container, maaf, database container kita menggunakan komen podman spasi run spasi minus minus name spasi persisting and minus db spasi minus d backslash spasi minus minus net persisting minus net spasi minus e spasi postgresql underscore user sama dengan user spasi minus key minus e spasi postgres password sama pas spasi backslash spasi minus e spasi postgresql data underscore database sama dengan db spasi backslash spasi minus minus mountain dan seterusnya sampai ini. Komennya cukup panjang, kita copy semua komennya, kita masukkan ke open text dialog. Kita pastekan di sini lalu kita klik send. Password sampai ke kelas. Oke, kalau semua komennya sudah terpastekan di workstation, kita klik enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, prosesnya sudah selesai. Kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah memulai backend menggunakan parameter berikut. Call the container persisting backend. Berikan nama untuk kontainernya persisting minus backend. Mulai kontainer di background. Gunakan environment variable db underscore host minus persisting minus db. Expose port 8080 pada mesin ke root request ke port 8080 di dalam kontainer. Sambungkan maaf, sambungkan kontainer ke persisting min network minnet persisting minus net network. Kemudian gunakan registry seperti ini, gunakan image registry podman seperti ini. Oke, kita tampilkan solusinya. Di sini ada komen yang harus kita jalankan cukup panjang. Kita kopas saja komennya. Kita copy, kita pastekan ke open text dialog. Paste, lalu klik send. Kita tunggu sampai semua komennya terpastekan dengan lengkap pada workstation. Oke, kalau semuanya sudah, kita tinggal klik enter. Menunggu proses. Masih menunggu proses. Oke, prosesnya sudah selesai. Kita lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat adalah start the front end with the following parameter. Kita harus memulai front end dengan parameter berikut. Satu, kontainernya bernama persisting minus front end. Kedua, mulai kontainer di background. Yang ketiga,
sambungkan kontainer ke persisting minus net network, ke jaringan persisting minus net, expose port 3000 pada mesin ke rute request ke port 8080 di dalam kontainer. Kemudian gunakan registry image sebagai berikut. Kita tampilkan solusi, lalu kita copy command yang lumayan panjang juga. Copy, kita pastekan di workstation open text dialog. Kita paste, lalu kita send. Front end, oke, kita enter, menunggu proses. Oke, prosesnya sudah selesai. Kita masuk ke instruksi kelima. Uji coba aplikasi. Instruksi 5.1 di web browser verifikasi fungsionality dari aplikasinya dengan menjalankan URL sebagai berikut. Oke, kita copy URL-nya, kita masuk ke activities, menu activities, lalu kita pilih Firefox, browser Firefox. Kita pastikan saja addressnya di URL bar. Kalau sudah, kita tinggal enter. Nah, di sini dilihat bahwa web browsernya sudah berjalan dengan ada tulisan enter URL to shorten. Kemudian kita lanjut ke langkah titik 2, 5.2, kita diminta untuk menjalankan URL sebagai berikut. Kita kopikan URL-nya, kita buka tab baru saja untuk memastikan URL-nya. Kita paste di URL bar-nya. Kalau sudah, kita klik enter. Data import has been successful. Kita ini tandanya sudah selesai. Kita lanjut ke langkah berikutnya, itu adalah finish. Berarti lab 5.5 kita sudah selesai, ditandai dengan lab finish. Kita kopas finishnya dulu. Lab finishnya ini bertujuan untuk membersihkan resource-resource yang sudah kita lakukan pada lab sebelumnya agar tidak berdampak pada lab selanjutnya. Kita enter. Menunggu proses. Oke, sudah sukses semua. Sampai sampai sini saja lab kita pada sampai sini saja eh, praktikum lab saya pada praktikum lab section 5.5 saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.